Rik, sini. Universitas Diponegoro merupakan sebuah perguruan tinggi negeri di Indonesia yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Saat ini, Undip telah memiliki 11 fakultas dan 2 sekolah. Kampus utama Undip terletak di daerah Tembalang dan kampus utama lainnya terletak di daerah Peleburan. Undip merupakan salah satu universitas yang mengadakan kegiatan kuliah kerja nyata untuk mahasiswanya. KKN di Undip dibagi menjadi 2 tim. Tim pertama sudah dilaksanakan pada bulan Januari sampai Februari 2022 dan untuk tim 2 dilaksanakan pada bulan Juli sampai Agustus 2022. Salah satu lokasi yang digunakan untuk KKN yaitu di Kabupaten Magelang, tepatnya di Desa Progowati, Kecamatan Mungkit. Ini Barik dari jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan 2019. Pilo dari jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan 2019. Yuki dari jurusan Budidaya Perairan 2019. Ini Akbar dari jurusan Budidaya Perairan 2019. Ini Lisa dari jurusan Ilmu Keperawatan 2019. Meita dari jurusan Ilmu Keperawatan 2019. Ini Nurul dari jurusan Ilmu Keperawatan 2019. Ini Anita dari jurusan Ilmu Keperawatan 2019. Ini Endah dari jurusan Budidaya Perairan 2019. Ini Tasya dari jurusan Budidaya Perairan 2019. Ini Eki dari jurusan Ilmu Komputer 2019. Anissa dari jurusan Budidaya Perairan 2019. Desa Progowati merupakan salah satu desa di Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Desa Progowati memiliki luas sebesar 270 hektar are yang terdiri dari 6 dusun, 9 RW, 33 RT, dan 1.375 KK. Rata-rata usia penduduk Desa Progowati berkisar sekitar 20-49 tahun sebanyak 49,7% dari total penduduk. Sebanyak 61% penduduk di sini masih memiliki usia produktif dan masih dalam masa bonus demografi. Mayoritas di Desa Progowati sini memiliki mata pencaharian sebagai wiraswasta, petani, pembudidaya ikan, dan sebagainya. Berdasarkan data yang didapatkan, Desa Progowati merupakan salah satu desa yang memiliki kasus stunting yang cukup tinggi. Data ini didukung dengan tumbuh kembang anak sekitar yang tidak sesuai dengan usianya. Beberapa faktor yang mempengaruhi kasus stunting di Desa Progowati ini adalah seperti pola asuh, sanitasi, serta gizi yang kurang terpenuhi. Biaya terbesar dalam usaha peternakan dan perikanan adalah pakan, yaitu sekitar 60-70% dari total biaya produksi. Sekarang ini, harga pakan mulai melonjak. Oleh karena itu, banyak masyarakat umum, baik pembudidaya maupun peternak, merasa terbebani. Progowati memiliki potensi pengembangan komunitas yang cukup baik. Salah satunya adalah perikanan, di mana sebagian besar masyarakat membudidayakan ikan nila di kolam sawah maupun di kolam buatan. Lokasi Desa Progowati ini dialiri oleh sumber mata air yaitu Sungai Progo dan Sungai Elong, sehingga masyarakat atau pembudidaya tidak kesulitan dalam memperoleh sumber air. Potensi pertanian yang didukung oleh sumber daya berupa lahan pertanian yang sangat luas. Air yang terus mengaliri irigasi desa dapat mendukung kegiatan pertanian. Komoditas pertanian yang dihasilkan adalah padi, jagung, palawija, dan ketela. Pada sektor peternakan, mayoritas masyarakat berternak seperti ayam, bebek, kambing, dan sapi, yang nantinya akan dijual untuk keperluan sehari-hari seperti makanan, kurban, dan lainnya. Kondisi masyarakat di Desa Progowati sebagian besar berpencaharian sebagai petani, pembudidaya, dan juga pemilik UMKM. UMKM yang ada di masyarakat kebanyakan milik pribadi. Jenis UMKM yang ada di masyarakat yaitu pembuatan makanan ringan, pembuatan tempe, konveksi kaos, dan juga warung sembako.
Program multidisiplin 1 memberikan edukasi kepada kader-kader posyandu Desa Progowati dan orang tua dengan anak yang memiliki risiko stunting. Desa Progowati memiliki kasus stunting yang cukup tinggi dan didukung dengan data yang diperoleh dari website pemantauan gizi balita. Program ini juga mengangkat tema Ayo Makan Ikan. Dalam pelaksanaannya, kami memberikan edukasi pengetahuan umum terkait stunting serta pencegahan stunting yang sesuai dengan ranah program studi keperawatan. Selain itu, kami juga ikut serta dalam menggalakkan program Gemar Ikan yang juga merupakan bagian dari program pencegahan stunting. Program multidisiplin 2 memberikan pelatihan dan edukasi terkait budidaya maggot sebagai pakan alternatif. Maggot atau larva dari lalat BSF merupakan agen biokonversi sampah. Selain menyelesaikan masalah sampah, juga menghasilkan produk bernilai tambah seperti pakan ternak dan kompos. Maggot dapat dijadikan pakan secara langsung dalam bentuk segar ataupun dibentuk tepung. Hal ini tentunya memudahkan peternak untuk memproduksi pakan sendiri. Program ini menghadirkan narasumber yang telah berpengalaman, yaitu Omah Maggot Magelang, dengan prodi keperawatan menyampaikan perilaku hidup bersih dan sehat, prodi perikanan mengenai pengenalan lalat BSF, prodi ekonomi dan informatika terkait koneksi dan pemasaran, di mana target program ini adalah peternak, petani, dan pembudidaya ikan. Saya Pilo membawakan program monodisiplin yang pertama mengenai edukasi manajemen keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Program ini dilakukan dengan memberikan edukasi kepada pemuda bagaimana cara mengatur keuangan untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Untuk program monodisiplin kedua, yaitu mengenai digitalisasi UMKM dengan KRIS. Program ini dilakukan dengan mengunjungi beberapa UMKM dan memberikan informasi dari manfaat penggunaan KRIS untuk perkembangan usaha. Saya Lisa membawakan program monodisiplin yang pertama yaitu edukasi breast care kepada ibu hamil dan ibu setelah melahirkan, di mana edukasi ini menjelaskan mengenai teknik breast care yang dapat bermanfaat untuk melancarkan ASI. Lalu program monodisiplin kedua yaitu edukasi penanggulangan bencana kebakaran dan pemadaman api kebakaran dalam skala kecil, di mana program ini menjelaskan mengenai cara penanggulangan bencana kebakaran dan praktik pemadaman kebakaran menggunakan kain basah dan juga alat pemadam api ringan. Saya Anita membawakan program monodisiplin yang pertama yaitu pemberdayaan perilaku hidup bersih dan sehat pada anak-anak, di mana program ini melibatkan seluruh anak-anak di Desa Progowati. Lalu program monodisiplin kedua saya yaitu edukasi cek kesehatan rutin pada lansia, di mana melalui program ini harapannya para lansia di Desa Progowati dapat memanfaatkan posbindu yang ada untuk meningkatkan status kesehatan lansia di Desa Progowati. Saya Egit membawakan program monodisiplin yang pertama yaitu edukasi literasi digital pada anak-anak dan pemuda Desa Progowati, di mana program ini memberikan edukasi mengenai literasi digital kepada anak-anak SD Negeri Progowati dan pemuda khususnya Dusun Keragilan. Lalu program monodisiplin yang kedua yaitu pembuatan aplikasi sistem informasi pendataan penduduk Desa Progowati berbasis web, di mana program ini diharapkan dapat mempermudah operator desa dalam mengelola data penduduk Desa Progowati. Saya Nesa membawakan program monodisiplin yang pertama yaitu edukasi penanggulangan penyakit ikan nila, di mana program ini sebagai sarana komunikasi dengan pembudidaya terkait sumber penyakit, penyebab, dan teknik penanggulangannya. Banyaknya jenis penyakit dapat menghambat pertumbuhan dan kerugian ekonomis usaha budidaya ikan nila. Lalu program monodisiplin kedua yaitu demo pembuatan nugget dari ikan nila, di mana produk ini dapat dijadikan terobosan bagi UMKM, sehingga dapat dijadikan potensi bisnis dan pengolahan yang lebih bervariasi sehingga disukai oleh berbagai kalangan. Saya Nurul membawakan program monodisiplin yang pertama yaitu edukasi gizi seimbang pada anak usia prasekolah hingga sekolah dasar di Desa Progowati melalui metode bermain isi piringku. Lalu program monodisiplin saya yang kedua yaitu edukasi pencegahan hipertensi dan pengecekan kesehatan pada lansia Desa Progowati. Diharapkan dengan program yang saya berikan tingkat kesehatan pada anak maupun lansia dapat mencapai tingkat kesehatan yang lebih baik. Saya Tasya membawakan program monodisiplin yang pertama yaitu pemberdayaan masyarakat dengan peningkatan pengetahuan tentang pemilihan ikan segar, di mana program ini memiliki sasaran ibu-ibu dan topik yang dibahas yaitu cara membedakan ikan segar dan ikan berformalin. Lalu monodisiplin yang kedua adalah pemberdayaan pembudidaya ikan dengan memanfaatkan daun pepaya sebagai probiotik, di mana program ini berisi edukasi cara dan manfaat probiotik bagi ikan dengan prototipe produk probiotik. Saya Akbar Pangestu membawakan program monodisiplin yang pertama yaitu rekayasa konstruksi budidaya ikan nila, di mana para pemuda yang menjadi target untuk sosialisasi dan praktek langsung pembuatan KJA.
Lalu program monodisiplin yang kedua yaitu edukasi persiapan lahan mina padi yang ditargetkan pada para petani dan pemuda dengan output pemberian leaflet. Saya Barik membawakan program monodisiplin tentang edukasi pemanfaatan aliran sungai sesuai peruntukannya guna mencegah sungai melebihi beban pencemarnya, dan edukasi air minum layak konsumsi dengan mengajarkan uji kelayakan air minum secara sederhana menggunakan media teh. Saya Endah membawakan program monodisiplin yang pertama yaitu edukasi cara budidaya ikan nila di saluran irigasi, di mana program ini menargetkan pemuda desa dengan lingkup kegiatan sosialisasi dan praktek langsung. Lalu program monodisiplin kedua yaitu edukasi rekayasa nutrisi pakan ikan nila, di mana program ini menargetkan pembudidaya ikan dengan lingkup kegiatan sosialisasi dan praktek langsung, rekayasa pakan untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan, mendukung pertumbuhan ikan sebagai upaya mengurangi biaya pakan. Saya Yuki, membawakan program monodisiplin yang pertama yaitu membuka peluang usaha pembuatan aquascape, di mana program ini bertujuan untuk meningkatkan wirausaha dengan memanfaatkan lingkungan di sekitar kita. Program mono yang kedua yaitu mengenai pelestarian ikan endemik beong, di mana program ini bertujuan untuk lebih melestarikan ikan endemik Magelang dengan cara melakukan restocking. Saya Meita membawakan program monodisiplin yang pertama yaitu edukasi penerapan prinsip K3 pada petani, di mana sasaran program ini yaitu seluruh warga desa Progowati yang bermata pencaharian sebagai petani. Lalu program monodisiplin saya yang kedua yaitu pemanfaatan limbah plastik sebagai APD petani untuk meminimalkan efek paparan pestisida, di mana program ini memanfaatkan limbah plastik menjadi APD yang bermanfaat. Terima kasih karena udah diadakan pertemuan untuk pencegahan stunting. Soalnya stunting pada tahun ini memang masih disebutkan. Dia tentang makan ikan mungkin pada makan ikan biasanya anak memang kadang kurang suka ya sama ikan. Biasa itu bisa dibuat makanan yang anak-anak suka makan gitu, di nugget apa jelly. Misalnya untuk anak-anak semangat terus, biar jadi anak yang sukses. Mengenai KKN niku penyampaiannya nggih enak didengar, mudah diterima. Ya sebagian ya juga ada yang sudah melaksanakan atau mencoba mengenai apa magot itu. Nah kira-kira memang ke belakang itu ya bisa menumbuhkan hasil itu kira-kira. Pesan untuk Anda yang lebih giatlah belajar. Jangan males-malesan atau jangan merasa puas apa yang sudah dipunyai, itu saja. Ya, kesan saya pribadi dan saya mewakili dari khususnya pemuda, kesannya baik, alhamdulillah. Mbak-mbaknya bersosialisasi dengan masyarakat juga terjalin dengan baik, ada ikatan yang baik juga. Nah, pesannya semoga nanti setelah kembali ke kampus belajarnya semakin giat, semakin rajin, dan yang baik-baik dari sini mohon untuk dibawa. Baik, sekian dari kami. Terima kasih kepada seluruh warga desa Progowati, khususnya warga Dusun Keragilan, atas kesempatan dan dukungannya. Terima kasih juga kami ucapkan untuk semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan KKN Tim 2 Undip tahun 2022. Semoga apa yang telah kami berikan dapat bermanfaat bagi seluruh warga desa Progowati.